Selamat datang di acara Siang Square tahun 2023. Pada sesi kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan presentasi dari kelompok Brand Keller, Sakitio Sinaga, dan Hugo Carlos Yota. Mereka akan mempresentasikan hasil riset mereka yang berjudul Pengaruh Kegiatan Olahraga Muda terhadap Tingkat Toleransi Beragama Siswa Kelas 12 SMA Kanisius Jakarta Ajaran 2022-2023. Sebelum lanjut lagi, saya Leonardo Agustinus Pastiono akan menjadi moderator dan Justin Andrewston akan menjadi penulis untuk sesi kali ini. Sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan para penguji pada sesi ini. Pertama, penguji materi adalah Ibu Elizabeth Amadi Martin. Dua, penguji bahasa adalah Bapak Jakobus Napoleon. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap, penguji, dan audiens. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Kepada para penyaji, kami persilakan. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah semboyan yang dimiliki oleh negara kita, yaitu Indonesia. Namun mirisnya, intoleransi masih merajalela di negara Indonesia ini. Selamat siang para hadirin sekalian, para penguji, para orang tua dan juga para Indonesia sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membawakan topik terkait dengan pengaruh kegiatan olahraga muda terhadap tingkat toleransi beragama siswa kelas 12 SMA Kanisius Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori-teori yang kami gunakan dalam meneliti pengaruh kegiatan olahraga muda terhadap tingkat toleransi beragama siswa kelas 12 SMA Kanisius. Yang pertama adalah definisi toleransi menurut Isaac Davis, adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang telah diakui dan telah berlaku. Toleransi itu sendiri diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Kedua, intoleransi berasal dari awal kata in yang berarti tidak dan juga kata dasar toleransi. Toleransi adalah bentuk dari ketidakterimaan akan perbedaan dan keberagaman, baik perbedaan pendapat, suku, ras, serta agama. Lalu definisi dari agama, yaitu fasilitas yang diberikan kepada manusia untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Akan didatang oleh teman saya. Oke, terima kasih Hugo. Nah, jadi untuk penelitian kami ini dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dasar. Nah, kita mulai dari pertama, itu adalah pendahuluan. Pendahuluan ini kan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah urusan masalah, dan yang ketiga adalah penelitian. Jadi dari latar belakang sendiri, kami mengambil topik ini dikarenakan pertama ada keresahan kami, di mana kami melihat bahwa pada masa modern ini bahwa masyarakat telah banyak remaja yang mengabaikan nilai toleransi. Kita bisa melihat banyak sekali tindakan-tindakan dari remaja yang membuat toleransi Indonesia semakin rapuh dan akhirnya ini berpotensi depannya bisa mencederai Indonesia. Dan dari mendukung nilai toleransi masyarakat tersebut, SMA Kanisius dan juga SMA Alisar Pondok Labu membuat sebuah kegiatan yang dinamakan Olahraga Muda, di mana kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang menjadi sarana dalam bersikap dan menyampaikan nilai toleransi. Nah, dari sini muncul pertanyaan di benak pikiran kami bertiga, yaitu apakah bahwa kegiatan ini sanggup meredukasi secara praktek dan efektif untuk menumbuhkan rasa toleransi di masyarakat, terutama di lingkungan siswa kelas 12 SMAS Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Nah, kami membaginya menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah kegiatan olahraga muda menjadi cara yang efektif dalam menumbuhkan rasa toleransi dalam diri siswa kelas 12 SMAS Kanisius tahun 2022-2023. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat toleransi siswa kelas 12 SMAS Kanisius tahun SMAS Kanisius tahun ajaran 2022-2023 sebelum mengikuti olahraga muda. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh kegiatan olahraga muda terhadap tingkat toleransi beragama siswa kelas 12 SMAS Kanisius tahun ajaran 2022-2023.
Dari sini kami memiliki tujuan penelitian berupa yaitu yang pertama adalah mengetahui apakah kegiatan pada muda menjadi cara yang efektif dalam menentukan rasa toleransi dalam diri siswa kelas 12 SMAS Anisius Pamajaran 2023. Dan yang kedua, mengetahui tingkat toleransi siswa kelas 12 SMAS Anisius tahun ajaran 2022-2023 sebelum mengikuti tenaga muda. Dan terakhir, mengetahui pengaruh kegiatan tenaga muda terhadap tingkat toleransi beragama siswa kelas 12 SMAS Anisius Pamajaran 2022-2023. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk saya silakan. Terima kasih Tio atas penjelasannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian dalam presentasi ini dibagi dalam pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lalu kita masuk ke pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini, ayo mengambil pendekatan kuantitatif. Apa itu pendekatan kuantitatif? Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian dengan menggunakan data statistik, perbandingan dengan skala numerik atau angka-angka, dan berbasis pada data positivistik atau data konkret. Lalu kita masuk ke tempat dan waktu penelitian. Kami mengambil SMA Kanisius, Jalan Menteng Raya, nomor 64 Jakarta sebagai tempat penelitian kami. Mengapa kami mengambil SMA Kanisius sebagai tempat penelitian kami? Karena kami merasa SMA Kanisius merupakan salah satu pencetus dari kegiatan Raga Muda, dan SMA Kanisius juga merupakan salah satu partisipan dari kegiatan Raga Muda. Lalu ke waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Januari 2027. Lalu penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Januari 2020. Lalu ke populasi penelitian. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMA Kanisius Jakarta tahun ajaran 2022 sampai dengan 2020. Kami mengambil siswa kelas 12, seluruh siswa kelas 12 SMA Kanisius Jakarta untuk menjadi populasi penelitian dikarenakan siswa kelas 12 SMA Kanisius Jakarta terutama pada tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023 banyak yang berpartisipasi aktif dan banyak yang menjadi pengurus dan koordinator dalam kegiatan Raga Muda yang dilaksanakan Agustus lalu pada tahun 2020. Lalu dari seluruh populasi penelitian, kami mengambil dan menentukan sampel penelitian untuk menghemat biaya dan mempersingkat waktu. Sampel penelitian kami tentukan dengan metode stratified random sampling. Metode stratified random sampling merupakan metode dengan membagi seluruh populasi dengan strata-strata yang dalam kasus ini strata-strata tersebut adalah kelas-kelas di kelas 12. Dan kami membagi strata-strata tersebut dan mengambil 20% atau 7 siswa dari setiap kelas di kelas 12. Lalu dari total 8 kelas, total sampai penelitian adalah 56 responden. Lalu kita beralih ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Angket merupakan seperangkat pertanyaan yang disiapkan peneliti dan akan dijawab oleh responden. Kami menggunakan platform Google Form yang disiapkan oleh Google untuk menyebarkan angket kami. Lalu kemudian kami menggunakan jenis angket semi terbuka. Jenis angket semi terbuka merupakan jenis angket yang akan dijawab oleh responden baik melalui pilihan jawaban yang sudah ditentukan peneliti ataupun dijawab sendiri secara ditulis mandiri oleh responden. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kami adalah menggunakan kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif merupakan teknik analisis data dengan data yang statistik, data dengan skala numerik dijelaskan dan dinarasikan secara deskriptif dan ditafsirkan, dideskripsikan secara
penjelasan. Lalu kami juga membagi ke dalam 3 tahapan, yaitu mengolah data menjadi data diagram, yang dimana kami mengolah data dari data mentah melalui Google Form, lalu kami jadikan data diagram agar menarik untuk dilihat dan mudah dimengerti oleh para penonton sekalian. Lalu kemudian tahap kedua adalah kami mengelompokkan data melalui 3 subbab yang akan dijelaskan di slide berikut. Lalu kemudian tahap terakhir adalah kami membuat kesimpulan atas pembahasan yang sudah di hasil dari pembahasan. Lalu pokok bahasan ketiga adalah hasil dan pembahasan. Kami menggunakan 3 subbab untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Subbab yang pertama adalah kegiatan ragam muda menjadi cara efektif dalam menumbuhkan rasa toleransi dalam diri siswa kelas 12 SMS Kanisius tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Lalu subbab yang kedua adalah tingkat toleransi siswa kelas 12 SMS Kanisius tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023 sebelum kegiatan ragam muda. Lalu subbab yang ketiga adalah pengaruh kegiatan ragam muda terhadap tingkat toleransi beragama siswa kelas 12 SMS Kanisius tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Lalu kita masuk ke subbab pertama, yaitu kegiatan ragam muda menjadi cara yang efektif dalam menumbuhkan rasa toleransi dalam diri siswa kelas 12 SMS Kanisius tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Kita masuk ke diagram pertama. Diagram tersebut atas pertanyaan apakah Anda mengetahui apa itu kegiatan ragam muda, kami mendapatkan hasil 96,4% atau 54 siswa kelas 12 mengetahui tentang kegiatan ragam muda. Sedangkan 3,6% atau 2 siswa tidak mengetahui kegiatan ragam muda. Lalu diagram selanjutnya, atas pertanyaan apakah Anda pernah mengikuti kegiatan ragam muda, kami mendapatkan hasil bahwa sebanyak 66,1% atau 37 siswa pernah mengikuti kegiatan ragam muda. Namun demikian, masih ada 33,9% atau 19 siswa yang tidak mengikuti kegiatan ragam muda. Lalu diagram atas pertanyaan apakah kegiatan ragam muda meningkatkan pengetahuan siswa terhadap kegiatan ragam muda, kami mendapatkan hasil bahwa 20% atau 11 responden menjawab sangat setuju, diikuti dengan 41,8% atau 23 responden menjawab setuju, dan 18,2% atau 10 responden menjawab ragu-ragu, dan yang terakhir adalah 20% atau 1 responden menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Lalu kemudian diagram ini menunjukkan pertanyaan atas pertanyaan apa kegiatan ragam muda efektif berperan kepada Anda untuk dapat menerima berinteraksi dengan siswa berbeda agama. Kalian mendapatkan data sebesar 87,3% atau 48 siswa responden berpendapat setuju dan sangat setuju. Lalu diagram di atas menunjukkan apa kegiatan ragam muda cukup efektif untuk menumbuhkan rasa toleransi beragama dalam diri Anda atau dalam diri siswa. Kami mendapatkan sebanyak 45,5% atau 25 sampel siswa kelas 12 berespon sangat setuju, dan diikuti dengan 38,2% atau 21 responden menjawab setuju. Namun demikian, masih ada 3,6% atau 2% yang tidak setuju. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut dan juga dari data-data diagram tersebut, kami mendapatkan bahwa mereka yang menjawab tidak setuju didominasi oleh mereka yang tidak mengikuti kegiatan ragam. Lalu untuk subbab ini akan dijelaskan oleh teman saya dari tim. Terima kasih Rika. Ini saya pertemuan kali ini akan menjelaskan mengenai tingkat toleransi siswa kelas 12 SMS Kanisius tahun ajaran 2022-2023 sebelum mengikuti kegiatan ragam muda. Jadi berdasarkan angket tadi yang ada sedikit terbuka, ini bagian yang terbuka, yaitu kami mengelompokkannya bahwa sebelum mengikuti kegiatan ragam muda, responden merasa
bahwa tingkat toleransi yang mereka miliki sudah baik, dibuktikan dengan 74% atau 21 responden yang sudah berinteraksi secara terbuka dengan mengobrol tanpa mempedulikan perbedaan agama. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dulu. Kalau saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kegiatan agama muda terhadap tingkat toleransi beragama siswa kelas 12 SMA SKS. Pertama, dari kegiatan agama muda, apakah kegiatan agama muda cukup efektif menumbuhkan rasa toleransi beragama dalam diri siswa? Dapat dilihat bahwa sebanyak 54,7% atau 31 responden setuju dengan keefektifan kegiatan agama muda dalam menumbuhkan rasa toleransi beragama dalam diri siswa. Bagi yang telah ikuti kegiatan agama muda, apakah perubahan tersebut membuat Anda semakin memiliki rasa toleransi terhadap sesama ataupun berbeda agama? Sebanyak 47,4% atau 18 responden juga berpendapat sangat setuju, 34,2% atau 13 responden berpendapat setuju, dan 7,9% atau 3 responden berpendapat tidak setuju. Lalu, apakah kegiatan agama muda berdampak pada peningkatan toleransi di antara siswa kalau berbeda agama? Sebanyak 41,8% atau 23 responden menyatakan sangat setuju, 32,7% atau 18 responden menyatakan setuju, dan juga 3,6% atau 2 responden menyatakan tidak setuju. Selanjutnya saya menjelaskan kesimpulan dan syarat. Dari hasil yang telah diteliti, dapat dilihat bahwa kegiatan agama muda memiliki pengaruh terhadap tingkat toleransi beragama siswa kelas 12 SMA SKS. Dapat dilihat dari hasil angket bahwa 54% atau 29 siswa yang mengalami perubahan tingkat toleransi jadi lebih tinggi setelah mengikuti kegiatan agama muda. Lalu 75,4% atau 12 siswa setuju bahwa terjadi tingkat toleransi beragama di antara siswa walaupun berbeda agama telah mengikuti kegiatan agama muda. Lalu saran dari peneliti adalah pertama, saran untuk sekolah. Sekolah hendaknya lebih meningkatkan potensi dari kegiatan agama muda dengan memperluas jaringan sekolah yang memiliki agama lain, sehingga terdapat lebih banyak keberagaman dalam kegiatan agama muda. Kedua, saran untuk pengurus, diperlukan adanya kegiatan yang lebih variatif dan memperbanyak dinamika antara siswa yang memiliki agama berbeda. Kedua, memperbanyak keterlibatan peserta dalam melakukan kegiatan. Tiga, saran untuk siswa SMA Konsekansius. Yang pertama, terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan agama muda sehingga menimbulkan toleransi beragama yang lebih tinggi di diri siswa. Kedua, lebih memiliki keterbukaan dalam melakukan kegiatan bersama siswa dari sekolah lain. Berikut referensi dari penelitian kami. Dan terima kasih telah menyaksikan. Baik, terima kasih atas presentasinya Tim Energi. Bisa dibilang ini sangat menarik ya, karena menekankan salah satu nilai Indonesia itu toleransi. Dan sekarang saya kasih persilakan tim menanggap untuk menyampaikan kritik, saran, masukan serta umpan balik. Sebelum menyampaikan pertanyaan, saya mohon teman untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Tim penanya saya persilakan. Ya, selamat siang tim presenter, moderator, penulis, guru politik serta audiens yang saya hormati. Di sini saya Wahyu Yulianto dari kelas 11 IPS 2. Setelah penyanggah akan memberikan sanggahan dan perbaikan. Pertama-tama saya ucapkan itu provisiat atas RT dan presentasi yang sudah tersampaikan. Saya di sini akan langsung memberikan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kira-kira nilai pakai satu apa yang kalian hadapi dan dapatkan dalam penelitian ini. Lalu dan pertanyaan kedua dari teman saya yang berlawan hadir sebagai penyangga menanyakan apa pandangan kalian sebelum dan sesudah penelitian tentang rata-rata peragama ini. Sekian, terima kasih. Bisa dijawab? Oke, untuk pertanyaan pertama saya akan menjawabnya mengenai apa yang pakai sesuai yang kita dapat. Dari yang saya dapat soal penelitian ini berlangsung, saya memperoleh nilai coefficient. Kenapa nilai coefficient?
Saya merasa bahwa Bintang Beragam Muda ini buat para siswa SMA Kanisius untuk peduli pada sesama, terutama kepada siswa atau orang lain yang beragama lain. Dari sini saya merasa bahwa kami diajarkan untuk lebih peduli pada sesama dan lebih toleran pada sesama. Menurut saya, pandangan saya sebelum dan sudah melakukan penelitian adalah sebelumnya saya kurang yakin bahwa kegiatan Beragam Muda sebenarnya memiliki pengaruh terhadap tingkat toleransi beragama. Tapi setelah melakukan penelitian, sekarang saya mengetahui bahwa ternyata kegiatan Beragam Muda memiliki pengaruh terhadap tingkat toleransi beragama dan mahasiswa. Jadi dari saya. Kalau menurut saya sebelum melakukan penelitian, saya merasa bahwa kegiatan Beragam Muda sama seperti teman saya Hugo. Saya merasa kegiatan Beragam Muda sepertinya tidak cukup efektif untuk menumbuhkan rasa toleransi beragama mahasiswa. Tapi setelah melakukan penelitian, saya merasa kegiatan Beragam Muda ternyata cukup efektif dan tapi perlu dipoles lagi dan perlu dikembangkan agar kegiatan Beragam Muda bisa menyeluruh dan mencakup seluruh siswa untuk toleransi beragama di Indonesia. Dari pendapat saya sebelum dan setelah melakukan penelitian terkait dengan Beragam Muda ini adalah sebelumnya saya merasa bahwa kita Beragam Muda ini sama seperti mereka dua masih belum kurang efektif karena juga waktunya juga untuk kita Beragam Muda ini cukup singkat ya, hanya beberapa hari atau 1 hari untuk dulu, dan juga luasnya untuk ruang lingkupnya terlalu luas. Jadi saya merasa bahwa setelah penelitian ini Beragam Muda harus lebih luas lagi dan juga kegiatannya lebih variatif serta lebih bisa dikelola. Terima kasih. Menurut telah memberikan pertanyaannya. Sekarang adalah sesi tanya jawab dari uji materi terlebih dahulu. Pak dan Bu Santono, saya persilakan memberikan kritik serta maaf, uji materi dulu itu bisa. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Itu mengapresiasi kalian bertiga sudah membuat dan mempresentasikan begitu. Ibu mau bertanya dulu, setelah itu nanti Ibu akan memberikan masukan. Pertanyaan Ibu pertama, kalian bisa ceritakan kendala terbesar ketika dalam menyusun atau melakukan penelitian ini? Salah satu aja, jadi boleh satu. Jadi perwakilan siapa yang akan menyampaikan kendala terbesar dan itu jadi hambatan karena kelihatan dalam proses yang ditampilkan. Makanya Ibu mau tanya itu. Oke. Menurut saya kesulitan terbesar dalam melakukan penelitian ini adalah dalam mencari responden. Karena respondennya kelas 12 tapi mengumpulkannya itu lumayan susah karena kan kita dari UPS. Jadi untuk meminta siswa dari kelas IPA untuk mengisi program itu menurut saya cukup sulit. Ya, oke. Apa ada yang mau nambahkan? Beda gitu? Saya rasa itu yang berdasar itu. Kendala dari kalian sendiri? Itu kan berarti dari eksternal ya? Dari internal yang kalian sendiri? Gak ada? Hah? Enggak? Oh, oke, baik. Ya, sekarang Ibu berfokus di metode penelitiannya. Nah, itu pertama langsung lihatnya dari judul dan abstraknya, itu udah bisa langsung terlihat. Nah, di sini kalian mengatakan adalah metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Nah, ini kuantitatifnya deskriptif kah, eksplanatif kah, atau campuran? Jangan dijawab dulu, nanti kalian langsung jadikan satu ya. Lalu kemudian dari metode penelitian setelah kamu memilih ini, kamu melihat tadi tidak disampaikan variabelnya apa, seperti itu tidak ditampilkan. Karena kalau dari judul di sini tulisannya adalah kata pengaruh, makanya ini masuk metode penelitian apa? Iya betul kuantitatif. Lalu kemudian dikaitkan dengan metode penelitian berikutnya. Ini tadi kalian mengatakan menggunakan statistik. Apakah kalian dalam mengerjakan penelitian ini membuat mean, median, modus dalam mengerjakan?
Dua itu dulu dijawab, nanti berlanjut soalnya. Yuk, waktunya terbatas ya. Untuk menjawab pertanyaan Bu Lisa tentang pendekatan penelitian Nah, dan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, sebenarnya tadi pada teknik analisis data. oke. Tapi dari depan itu udah kelihatan loh, kalau udah kata otomatis kan pengaruh gitu ya. Pengaruh. Berarti di sini variabelnya ada dua. Coba variabel bebasnya yang mana, yang terikat yang mana? Dari judulnya tuh udah ketahuan. Dari judul udah ketahuan, oh ini deskriptif, oh ini eksplanatif. Gimana? Di metode penelitian sosial sama Pak Petrus, itu rasa sudah diberikan tabel-tabel untuk mudah dalam belajar ya. Saya coba menjawab yang variabel bebas terikat ya dulu ya. Iya. Variabel bebasnya itu kegiatan ragam tugas. Iya. Yang terikatnya toleransi beragama siswa kelas tugas SMA esensius. Iya betul, variabelnya betul, variabel bebas dan terikat. Apakah kalian tetap kekal ini dikatakan sebagai deskriptif? Karena kalian punya variabelnya dua, ya. Ini aja untuk menghemat waktu karena data ibu cuma 10 menit. Itu mau berikan masukan ke kelompok kalian. Ketika kalian membuat judul dan secara jelas di sini terlihat variabelnya ada dua, maka itu pasti menjadi eksplanatif. Kalau kamu variabelnya cuma satu, itu menjadi deskriptif. Seperti itu. Lalu kemudian nanti ditambahkan juga sambil diketik boleh ya. Ketika kamu membuat ini eksplanatif, maka kamu harus membuat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu untuk mengetahui ada pengaruh atau tidak. Karena tadi dari jawaban kalian itu dikatakan kesimpulannya ya, dari kesimpulannya itu memiliki pengaruh. Berarti hipotesisnya adalah hipotesis satu. Maka ketika kamu dalam membuat untuk awalannya itu ya, kalian buat rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu di situ diselipkan setelah tujuan penelitian harus ada hipotesis penelitian. Karena kan itu berupa kesimpulan sementara ketika peneliti belum melakukan penelitian. Kamu boleh menuliskan hipotesis 1 jika ada pengaruh, hipotesis 0 jika tidak ada pengaruh. Begitu. Ya, itu yang ditambahkan untuk di metode penelitian. Jadi harus ada hipotesis penelitian juga, berarti diubah ya, betul kuantitatif. Itu jelas ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya tadi statistik, apakah kalian menggunakan model hitungan mean median modus? Untuk saya menggunakan modus. Jadi Ada digunakan. sebenarnya yang sangat setuju denominasi itu termasuk modus. Benar-benar pakai sistem ada mean, median secara detail, ataukah kamu menggunakan presentasi itu untuk mendeskripsikan diagram lingkaran gitu? Saya menggunakan yang dasar untuk hasil-hasil, tapi juga memperhitungkan modus tersebut. Enggak, tapi detail nggak kamu hitungnya? Kalau itu dikatakan statistik apabila kamu menggunakan tahapan-tahapan metode itu. Jadi kalau untuk
gambar ini, gambar diagram lingkaran ya, diagram lingkaran sama diagram batang itu untuk membantu mendeskripsikan hasil kamu hasil akhirmu itu, ya, begitu ya. Pasti ada presentasi belum tentu itu sebagai data statistik, tapi kalau menjadi statistik ketika kamu betul-betul menerapkan tahapan-tahapan itu. Ibu rasa kebetulan kan anak IPS semua ya, pasti di kalau saya pakai terus metode penelitian sosial itu udah diajarkan itu. Oh oke, iya baik. Lalu kemudian untuk satu hal lagi ya, kalau konsisten dalam menuliskan kata, ada yang raga muda cuma raga muda aja, acara raga muda, kegiatan raga muda, dalam menuliskan dibuat konsisten ya. Ya oke, itu saja dari Ibu untuk berfokus di tolong direvisi bagian metode penelitian. Gitu. Baik, terima kasih. Waktunya sudah diberikan kepada saya. Baik, terima kasih Ibu Lisa atas pertanyaan dan tanggapannya. Sekarang adalah sisi dari jawab penguji bahasa itu Pak Antono Silvisa. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Tentara kalau ingin menang perang pasti latihannya keras supaya bisa menangkan perang. Kesebelasan gula untuk memenangkan pertandingan itu pasti latihannya sungguh-sungguh. Selamat ya, sudah berani tampil ya, selamat sudah berani tampil. Selanjutnya kalau tidak berapa kali Anda konsultasi ke guru materi maupun materinya berapa, bahasanya berapa, jujur. Nanti dalam itu nggak berapa nih. Silakan baca dulu. Konsul ke mini materi kami 9 kali, lalu ke bahasa 5 kali. 2 kali. Ke materi 9 kali. 9 kali. Materi untuk bahasanya 5 kali. 5 kali. Kapan terakhir? Terakhir itu pas deadline sebelum pengumpulan. Terus setelah tanggal berapa? 1. Sebelumnya lagi tanggal berapa? Sebelum lagi sebelum. Kapan naskah ini jadi? Jangan jujur. Jadi dia pas Tanggal berapa? dengan RP. Tanggal Tanggal 1 jadi ya. Karena dari hasil ya kan ya, saya tidak melihat hasil konsultasi ya. Dari hasil pertama kamu lihat judulnya dulu, itu nggak pernah ada. Ini ada nama masing-masing, bawahnya nama SMA sampai semua ya. Yang kedua, dari title tidak pernah ya kita menggunakan yang seperti ini Mas Kanisius, tapi SMA Kanisius tanpa kata polisher. Harus konsisten. Kamus Mas Kanisius, tapi ada SMA polisher Kanisius, ada SMA Kanisius. Ya, memang terdaftar Mas Kanisius. Itu kalau didata betul-betul. Tapi nama resmi setelah kita adalah SMA Kanisius. Betulin semua itu nanti. Berikutnya, mengapa tadi saya katakan konsultasi? Di sini kamu mengatakan tempat penelitian di SMA Kanisius. Tidak perlu karena kan angket. Mereka apakah isinya kamu masuk kemudian anak mengerjakan semua? Kan tidak. Mereka mengisinya dari mana? Dimanapun mereka berada. Siswanya iya, siswa SMA Kanisius. Nah, itu maka tempat dihapus. Tanggal yang kamu pilih, tanggal 1 Januari sampai 30 Januari. Ini tidak logis. Kamu misalnya kapan? Tanggal 31, kamu sekolah. Berarti kamu boleh sekolah. Tanggal 31 dan tanggal 1 itu masuk. Jadi sangat tidak logis. Saya tidak tahu ya apakah memang tanggal. Karena kamu deadline tanggal 1 sampai 30 Januari untuk pengumpulan data. Anda di sini tidak logis. Ya, saya tahu yang dia terjadi bagaimana. Kemudian, maka yang lain lagi.
nanti kamu di sini banyak menulis Mas Canisius TA. TA itu apa? Kita udah disingkat. TA itu apa? Nah, tidak boleh disingkat ya. Ini karya ilmiah akademik, jadi tidak disingkat TA, tidak begini. Kemudian banyak isu-isu bagaimana nulis yang benar. Pengertiannya bagaimana? Banyak. Kalau diketik, tulisnya bagaimana? Banyak isu-isu. Satu, banyak isu. Kan? Yang kedua, kalau isu-isu, bagaimana nulisnya? Sangat mudah pertanyaan ini. Isu, dia bukan antara isu yang pertama dan kedua itu tanda. Nah, perhatikan semua nanti di sini. Di mana, bagaimana itu digabung atau dipisah? Digabung. Kalau digabung, di berarti aktif. Ini kata pasif. Kalau di mana kata pasif, ya, berarti bisa diaktifkan. Kalau disadari dengan kata harus punya arti. Apa arti mana? Ada tidak? Di sana digabung dipisah. Ceknya adalah kalau itu digabung berarti kan harus ada kata artinya mesana. Ada arti enggak? Hah? Ada enggak? Kalau enggak ada berarti kata dia adalah kata jenis kata preposisi, kata depan. Kalau yang aktif saya hitungan sebagai kata awalan, ya. Perhatikan nanti ini saya berikan ke kamu. Penting seperti intoleransi dan semacamnya. Misalnya ya, buah-buahan seperti mangga, jambu, dan jeruk. Tulisnya bagaimana? Ini kata dulu. Komanya ada berapa? Seperti mangga, jeruk, dan nanas. Di mana komanya? Pertama di mana? Salah. Di sebelum seperti koma pertama. Koma seperti mangga, koma, dan jeruk. Jangan karena tidak tahu dan sebagainya. Ini bahasa linguistik yang katakan dan sebagainya yang satu. Kalau seperti sebutin nggak pakai kata dan sebagainya. Sebutin 1, 2, 3. Nah, kemudian bagaimana penulisan huruf kapital dan bukan kapital? Kata intoleransi itu pakai kapital enggak? Di tengah kalimat. Enggak. Lihat nanti banyak tempat di sini ya. Di kanan bisa digabung. Di kalangan. Gampang ceknya tadi. Dipisah. Kenapa? Enggak ada kan mekalangan. Di mekalangan. Nah, itu nanti cek semua ya. Nah, kemudian kata poeso dihapus. Kemudian berasal dari bahasa Arab. Bahasanya pakai kapital atau bukan? Akan atau tidak? Yakin? Tidak. Banyak. Ya. Ini dari sisi ini nanti saya berikan ke kamu. Kemudian Romawi 12 itu bagaimana sih? Tulisnya pas 12 pakai Romawi X I-nya berapa? 2. Yang kamu tulis berapa? Sampai kelas 13 ya Bu.
Kalau typo hanya satu ini semua. Kelas 13. Kelas 13, S1, 13. Ya. Nah, gambar paragraf, gambar diagram atau gambar plot kasih keterangan. Ya, itu nanti direvisi. Terus pada kesimpulan, nah ini didapat koma dapat. Nah, oke. Nah, waktunya udah habis. Ya, ini nanti saya berikan jabatan di revisi. Nah, ketika tampil, tapi jujur, kamu berapa kali latihan pengucapan ini? Jujur, berapa kali latihan? 1 kali. Tadi perlu di awal saya peran apa? Angkatan perang tentara untuk maju perang hebat, dia akan berlatih keras tidak? Berapa kali bisa menang? Berapa kali bisa menang? Apakah sekali cukup? Sebuah kesebelasan bisa menang sekali cukup? Sekarang kalian hanya sekali latihan terus seperti ini, sangat cukup? Sangat tidak cukup. Hasilnya apa? Kalian tidak menguasai apa-apa. Sehingga ketika tampil, kalian semua tadi maaf ini, karena kalian tidak mengucapkan dengan untuk ada di kelas. Seperti ini minimal latihan 3 kali aja belum tentu. Kuasailah semua materi yang ada. Ketika tampil, jangan hanya membaca. Kalau Anda membaca, melihat terus mampu terus buat apa audiens? Kita bisa membaca sendiri. Ya, itu kalau seperti itu tampil ngomong, Anda lakukan tinggal pergi. Sangat baik sekarang sebagai Anda pengalaman ke depan ketika nanti S1 seperti ini tinggal pergi sama dosennya dan kamu akan mulai. Ya, jadi kalau ada sekali mau bisa apa? Maju bawa HP baca pertama-tama. Maju lihat ke sana terus. Tampak kan kalau tidak siap. Seorang kanisian tidak akan seperti itu. Harus perseverance, harus dan magis. Terus latihan. Pasti bisa. Kalau enggak, ya proses itu pasti berbuah hasil yang baik. Kalau prosesnya tidak benar, hasilnya juga tidak benar. Kalau Anda berlatih dengan sungguh, pasti hasilnya akan sesuai dengan apapun itu. Kalau Anda kuliah dengan tekun latihan, nilai yang Anda dapatkan juga akan baik. Sesuai dengan usaha. Aku tidak berusaha. Ya sama hasilnya seperti itu. Ya. Dan saya tidak tahu pertanyaan terakhir kalian, referensi apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran ini? Tema kalian sangat bagus, toleransi. Bisa pakai ini. Anda bisa menemukan nggak tulisan di atas itu? Coba jam masing-masing. Anda lihat di ya, dalam beberapa sekalian tahu tidak satu-satu. Silakan. Anda menemukan Tuhan dalam ini refleksinya. Kalau enggak, buat apa kalian capek-capek berubah? Semua menjawab satu-satu. Dari di atas yaitu finding dari motives. Selama penelitian ini, saya merasa bahwa kadang-kadang tuh saya adalah yang mengerjakan ini juga selama pekerjaannya, saya merasa bahwa Tuhan selalu ada di samping saya untuk mendukung saya dalam mengerjakan karya ini. Dan juga kita tahu topik yang kita bahas itu toleransi. Saya ingin diajarkan bahwa kita harus lebih toleransi pada sesama dan juga harus lebih menghargai sesama. Saya menemukan pesan finding God in all things dalam penelitian ini, yang mana saya menemukan bahwa Tuhan menciptakan manusia beragam-ragam dan berbeda-beda, sehingga kita sebagai
malu ciptaannya, kita harus bersatu dan kita harus toleransi. Terutama ada bangsa kita sendiri, dimulai dari lingkungan sekolah terlebih dahulu, itu sekolah di Jakarta. Dari berita yang saya dapat, finding that in Altim saya temukan pertama kali, yaitu tentunya reta ini selesai juga membuat saya menemukan Tuhan, karena saya telah melalui kelompok kami telah melalui proses-proses yang cukup berat dan juga telah memberikan usaha-usaha kami yang terbaik, dan dari usaha tersebut juga kami menemukan Tuhan. Mari semoga ya kalian bisa menemukan Tuhan dalam cerita ini dan menemukan pada setiap orang yang kamu jumpai, karena semua adalah makhluk Tuhan. Kita harus saling berbeda rasa, harus saling menghormati. Terima kasih. Terima kasih para peneliti telah memberikan pertanyaan bersama seperti tiga. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada para audiens untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan kepada kelompok presenter. Apakah dari pihak audiens ada pertanyaan atau saran? Silakan Bu. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya mengapresiasi atas ketiga presenter ini, Bu Bapak. Terima kasih juga atas bimbingan kepada mereka. Saya pribadi mungkin masih ada beberapa kekurangan, tetapi dari substansi yang disampaikan maupun tadi untuk statistik itu ya, menurut saya juga wow gitu. Memang standarnya tinggi ya. Dan ini menurut saya suatu pembelajaran dalam hidup yang nantinya akan di kuliah akan lebih sulit lagi gitu ya. Terima kasih juga Pak masukannya, memang kurang teliti dalam hal penulisan yang detail ya. Itu lebih harus dalam setiap penulisan paper harus teliti ya Pak ya, untuk penulisan masing-masing kata-kata penggunaan kata-kata bahasa Indonesia. Itu saja. Saya terima kasih juga dengan Bapak dan Ibu. Kemudian saya di sini saya tahu kegiatan anak saya, kegiatan raga yang seperti apa misalnya sih. Misalnya mengunjungi pesantren apa itu mungkin yang belum disampaikan ya, kegiatan apa saja dan secara nyata yang dilakukan di sekolah ini. Misalnya mengunjungi pesantren, terus membagikan makanan pada anak-anak di mana gitu misalnya seperti itu. Terus kemudian kegiatan lain apa yang dianggap bisa lebih meningkatkan rasa toleransi di kalangan siswa SMA Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan nanti dari Bapak dan Ibu. Dari Bapak, dari Ibu. Silakan. Monggo. Terima kasih kesempatannya. Pertama kita mengapresiasi usaha anak-anak hingga anak-anak ngaji yang disampaikan. Tadi Bapak juga bertanya-tanya apa dengan kelupaan, kenapa sepertinya Bapak nggak mendengar mengapa topik itu dan pilih, apa latar belakangnya. Pak latar belakang dari tema itu, apabila memang itu tema itu dibuka oleh buku, apabila sendiri yang membuat dan mengapa, apa nggak tahu ya. Mudah-mudahan saya salah ya, apa saya sudah disampaikan nggak latar belakang memilih tema itu. Terima kasih. Ibu tadi. Silakan Bu. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan mengenai latar belakangnya dalam topik ini. Itu kan ada isu sebuah kegiatan nama tema Karya Muda, di mana kita ini sebagai sarana dalam sikap yang berkaitan dengan toleransi. Nah kami ini penasaran gitu, apakah kegiatan ini benar-benar efektif dalam memberikan edukasi secara praktik dan juga efektif dalam menumbuhkan rasa toleransi di masyarakat, terutama di lingkungan siswa SMA Indonesia kelas 12. Terima kasih. Terima
kasih. Dari pihak komisi ada pertanyaan ataupun saran pada presenter. Mengingat waktu juga sudah mendekati deadline, marilah kita bertepuk tangan kepada tim presenter. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dengan suatu hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah maupun perbuatan kami kurang berkenan di hati dan selama sesi ini berlangsung. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat dari presentasi ini dapat bermanfaat bagi masa depan kita semua. Dan sampai jumpa lagi dari kesempatan. Terima kasih.